Masalah tanah adalah masalah harga diri, keluarga, dan masa depan. Banyak sekali orang yang mengira jika mereka sudah memiliki sertifikat, maka posisi mereka pasti akan aman 100%. Tapi kenyataannya? Halo, saya Evalia dari Universitas Islam Riau Pekanbaru, jurusan Ilmu Hukum. Pernah nggak sih, atau coba deh kalian bayangin dulu, tanah yang Anda tinggal sekarang ini, rumah yang Anda tempati sekarang ini selama puluhan tahun, tiba-tiba saja diklaim oleh orang lain yang membawa sertifikat yang terlihat asli. Kasus sengketa tanah di Indonesia itu ibarat gunung es. Muncul di berita itu hanya sedikit, tetapi di bawahnya ada banyak ribuan orang yang sedang berjuang di pengadilan demi hak milik mereka. Nah, saya akan ambil contoh dari yang sering terjadi, bahkan yang pernah kita dengar juga, yaitu kasus sertifikat ganda. Sebut saja Pak Budi. Beliau sudah membeli tanah dari tahun 2010 dengan dokumen giri dan sudah membangun rumah. Namun di tahun 2024 muncul satu perusahaan. Kita sebut saja perusahaan X. Perusahaan X ini muncul dengan membawa sertifikat hak milik atau kita sebut saja SHM. Surat sertifikat ini terbit pada tahun 2015 di atas lahan yang sama dengan Pak Budi. Disinilah konflik terjadi. Pak Budi yang lebih dulu menempati tanah tersebut, jadi ia merasa ia punya hak terhadap tanah itu. Sementara perusahaan X, ia juga merasa punya hak karena memegang dokumen tertinggi dalam kasta hukum pertanahan, yaitu SHM. Nah, di sini Pak Budi memegang surat kiri, sedangkan perusahaan X memiliki sertifikat hak milik. Kenapa bisa dalam satu lahan dan satu tanah itu terdapat dua identitas sekaligus? Dan siapa Pak Budi ini dan siapa perusahaan X ini? Perusahaan X itu sertifikatnya terbit pada tahun 2015, sedangkan Pak Budi itu sudah menempati tempat itu dari tahun 2010. Bukankah Pak Budi yang duluan? Dua identitas surat ini berada di tanah yang sama, di lahan yang sama. Lalu, apa perbedaannya? Surat atau tanah giri adalah tanah yang dikuasai oleh salah satu pihak yang telah memiliki bukti pembayaran pajak atas tanah yang bersangkutan. Statusnya bukan merupakan kepemilikan tanah, melainkan hanya bukti pembayaran. Sementara sertifikat hak milik atau SHM merupakan sertifikat atas kepemilikan penuh terhadap lahan atau tanah yang dimiliki oleh pemegang sertifikat tersebut. Sertifikat tersebut membuat pemilik tanah akan bebas dari masalah legalitas dan sengketa. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 20 dijelaskan, hak milik tanah adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh. Maka dari itu, SHM berarti bukti kepemilikan tertinggi atau terkuat atas suatu tanah yang berlaku untuk selamanya dan dapat diwariskan. Bukankah surat giri dan SHM itu sama-sama surat tanah? Bahkan mereka mencatat atau menamai di tanah yang sama. Perbedaan keduanya yaitu terletak pada kekuatan hukum. Surat giri itu terlihat lemah dan rentan sengketa, sementara SHM itu sah dan kuat, mudah untuk transaksi juga. Jika surat giri dan SHM itu berbeda, mengapa kejadian ini bisa terjadi? Ya, ada beberapa alasan kenapa penyebab ini bisa terjadi. Kalian tahu nggak sih, Indonesia menganut sistem pendaftaran tanah negatif bertendensi positif. Apa sih artinya? Sistem negatif artinya negara tidak bisa menjamin bahwa nama yang tertera di sertifikat adalah pemilik mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat. Jika ada orang lain yang bisa membuktikan bahwa dia adalah pemilik sah, maka sertifikat itu bisa dibatalkan oleh hakim. Lalu bertendensi positif artinya selama tidak ada yang menggugat, maka pemegang sertifikat dianggap sebagai pemilik sah. Alasan lainnya juga seringkali data di tingkat desa itu tidak sinkron dengan data BPN atau Badan Pertanahan Nasional. Dan juga mafia tanah. Kalian tahu, mafia tanah ini realita pahit.
Ada banyak oknum-oknum yang bermain dengan memalsukan dokumen lama untuk menerbitkan sertifikat baru. Inilah alasan mengapa kasus tanah itu bisa berlarut-larut sampai 5 tahun hingga 10 tahun di pengadilan. Jika kejadian seperti tadi itu sudah terjadi, lalu cara mengatasinya itu bagaimana? Apa yang harus dilakukan pada Badan Pertanahan Nasional, BPN? Apa yang harus dilakukan? Tentu saja ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap sebelum membeli atau preventif. Jangan hanya dilihat fotokopi sertifikat, tapi datang ke kantor BPN. Lakukan checking bersih, pastikan tidak ada catatan blokir atau sengketa di buku tanah BPN. Pastikan nama penjual adalah orang yang namanya tertera di sertifikat. Atau, jika sudah meninggal, pastikan semua ahli waris setuju. Yang kedua, tahap penguasa fisik. Ini sering dilupakan. Jika kalian punya tanah, jangan dibiarkan kosong. Pasang pagar atau pasang papan bicara bahwa tanah tersebut sudah punya pemilik. Dalam hukum, ada asas yang namanya rights for working. Jika Anda membiarkan tanah Anda dikuasai oleh orang lain selama bertahun-tahun, Anda tidak protes atau menegur, maka hak Anda bisa hilang karena dianggap telah melepaskan hak tersebut secara sukarela. Nah iya, maka dari itu biasanya para mafia tanah akan datang ke lahan kosong tersebut. Yang pastinya mereka akan menyusun rencana untuk menjual belikan tanah tersebut dan mereka akan mendapatkan untungnya. Itu sangat-sangat berbahaya. Dan itu juga bisa merugikan korban. Seperti kejadian di beberapa bulan yang lalu, artis sekaligus selebritis Ashanty, pada saat itu ia mendatangi tanah sengketa peninggalan ayahnya di Cinangka, Depok, yang diduga diseroboti pihak lain, sehingga muncul dua kepemilikan. Surat-surat aku semua juga, aku udah lengkap banget bawa semua surat. Jadi memang waktu itu papaku beli tanah di sini tuh kayak ada 5 tempat yang berbeda. Dan aku bilang aku nggak akan berjuang terus karena ya kamu mau bangun perumahan kayak apa juga akan aku kejar terus gitu. Dan orang nggak akan ada yang mau beli rumahnya, orang rumah tanah dari tanah sengketa, aku bilang gitu kan. Dan mereka tidak gubris. Lalu ada tahap digitalisasi. Sekarang udah zamannya modern, sudah zaman digital. Sekarang BPN sudah memiliki aplikasi yaitu bernama Sentuh Tanahku. Pastikan sertifikat lama Anda sudah terfloating secara digital. Banyak sertifikat lama yang belum masuk sistem koordinat, sehingga rawan tumpang tindih dengan sertifikat baru. Ya, sengketa hukum itu melelahkan secara mental dan juga sangat mahal secara biaya. Pepatah hukum mengatakan hukum melindungi mereka yang waspada, bukan membuat mereka yang tidur di atas hak-haknya. Jadi jangan menunggu ada sengketa baru sibuk mencari pengacara. Sekarang cek aset kalian, lihat surat-suratnya, pastikan semuanya aman secara hukum. Kita harus proaktif dalam menjaga aset kita. Sengketa tanah bukan hanya soal siapa yang memiliki uang, tapi siapa yang memiliki bukti paling kuat dan prosedur yang benar. Menurut kalian, apakah sistem pertanahan kita sudah cukup adil untuk rakyat kecil? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa dibagikan video ini kepada keluarga kalian. Biasanya masalah tanah ini sering terjadi di internal keluarga. Terima kasih, saya Haifalia. Sampai jumpa.